Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NIM 61. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CPMK 3 yang sudah di-share dan sudah saya kerjakan. Nah, jadi tugas CPMK ini bertujuan untuk membuat Livewire. Maksudnya menggunakan Livewire dalam framework Laravel. Jadi Livewire itu adalah salah satu framework bawaan Laravel di mana framework ini tuh bisa memuat satu halaman tanpa harus meloading yang cukup lama. Nah, jadi di sini saya langsung ke bagian kodenya saja. Jadi di sini ada beberapa perbedaan dari yang kemarin. Kalau kemarin selama saya mengerjakan CPMK 2 itu stocksnya itu, maksudnya bagian kode pemrogramannya itu berada di bagian model. Tapi di sini bagian model tidak ada perubahan, tetapi di sini lebih ditekankan di bagian Livewire-nya. Nah, di sini Livewire ini merupakan kode utama dari pemrograman webnya. Jadi di sini ada empat file utama di sini. Jadi yang pertama ada kategori, ada item, ada location, sama mutation. Mutation itu artinya penambahan barang atau pengurangan barang. Nah, di sini ada kategori. Di sini ada pemrogramannya, di sini pemrograman berorientasi objeknya. Jadi di sini ada use Livewire component dan with pagination. Ini maksudnya itu untuk mendeklarasikan bahwa kita menggunakan Livewire dalam web kita. Dan di sini ada beberapa function, ada render, ada create, close, reset input, dan lain sebagainya. Di sini ada edit dan juga delete. Ini untuk fungsi CRUD-nya. Nah, di sini ini juga sama kurang lebih seperti dalam bagian kategori, tapi bedanya di sini ini berfungsi pada bagian item saja. Jadi di sini ini lebih banyak ya, karena item sendiri di bagian halaman item nanti akan banyak CRUD, dan CRUD-nya lebih advance dibandingkan location dan juga mutation. Jadi di sini ada bagian form, ada filter, terus ini ada searching-nya juga, ada pencarian halamannya juga, pencarian nama atau kode untuk bagian itemnya. Jadi admin tidak perlu capek-capek melihat satu-satu. Di sini ada function create, open modal, dan juga close modal. Nah, jadi di sini ada pemanggilan nama juga, ada kode ini untuk kode itemnya, dan di sini ada pengambilan database juga. Nah, di sini ini ada function remove photo. Ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci bagian ini dalam demo webnya, tapi saya akan jelaskan kode webnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke webnya. Data ID. Nah, kurang lebih mutation sama location sama kategori itu hampir sama untuk kodenya, cuman bedanya berbeda namanya saja, nama dan juga fungsinya, tapi kurang lebih kode create, read, update, dan delete-nya sama saja. Dan untuk mutation sendiri ini ada perbedaan sedikit. Jadi karena mutation itu fungsinya untuk menambah barang, jadi di sini ada fungsi-fungsi relasi dan juga memperlihatkan tanggal ataupun penambahan barang untuk dalam item index.php-nya. Dan sisanya kurang lebih hampir sama seperti location dan juga kategori. Nah, di sini pembuatan database-nya itu tidak secara manual menggunakan MySQL atau PHP MyAdmin, tapi melalui migrationnya melalui terminal yang ada di VS Code. Dan di sini, nah ini ada bagian views, dan di sini ada folder namanya Livewire. Ini fungsinya itu untuk
halaman webnya, supaya halaman webnya itu bisa dilihat oleh seorang admin. Dan kurang lebih ini merupakan desain webnya. Dan kalau ini tuh bagian Livewire yang ini merupakan bagian logik dari webnya. Dan kalau ini merupakan database-nya. Sementara kalau ini merupakan bagian bagian desain webnya. Oke, jadi langsung saja kita masuk demo ke sini. Jadi di sini saya udah ada ya. Ini kita login dulu. Nah, jadi di sini ada bagian dashboard. Dashboard itu dari ini. Nah, di sini ada bagian kategori atau kategori. Jadi kalau misalnya kita tambah di sini misalnya kategorinya mungkin mungkin furnitur kali ya, furnitur. Ini deskripsinya kursi Jati. Simpan data. Nah, di sini sudah bisa ditambahkan ya, dan di sini juga bisa diedit ataupun dihapus. Kita hapus. Nah, itu bisa kita hapus. Dan ini untuk daftar lokasi buat lokasi barangnya ya. Jadi ada ruang server, mungkin bisa kita edit. Mungkin gedung A lantai 2. Oke, bisa diperbarui. Dan bagian barang. Nah, di sini saya lupa menjelaskan, di sini ada satu file namanya stockisland.php. Nah, stockisland.php ini merupakan komponen yang bertugas untuk memperlihatkan bagian ini. Memperlihatkan bagian jenis barang yang ada sama peringatan suatu barang itu memiliki stok yang kurang atau suatu barang yang memiliki stok yang kurang. Di sini ada fungsi pagination dan searching-nya. Misalnya saya elektronik, di sini akan muncul router mikrotik dengan detail sekian dan juga kodenya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan menambahkan gambar dari video dari mikrotiknya. Bisa seperti ini. Oke. Mohon maaf tadi belum selesai pengunggahannya. Nah, di sini udah kelihatan ya, sudah terlihat. Kita bisa edit juga di sini. Misalnya ruang rapat, elektronik. Oke. Kita juga bisa mengubah peringatan minimal stoknya. Oke. Terus kita masuk ke bagian transaksi mutasinya. Nah, di sini itu untuk membuka inventaris barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Jadi misalnya mikrotik ya, kita barang masuk. Saya mau kasih perbandingan ya. Bentar. Fatal. Jadi di sini mikrotiknya itu totalnya stoknya ada 6. Ada 6 dan di sini saya mau menambahkan ya. Misalnya jadi 7. Barang masuk. Mungkin saya tambahin 1 tanggal sekian. Mungkin ini donasi dari donatur. Nah, jadi setelah ditambahkan tadi ini ada keterangannya barang masuk.
jumlahnya 1, donasi dari donatur. Sekarang kita lihat. Nah, stoknya sudah bertambah ya. Ini merupakan model CRUD dasar dari mutation dari bagian ini. Jadi mutation ini menggabungkan item index sama stock island ya. Oke, jadi mungkin itu saja mungkin penjelasan dari tugas CPMK 3 ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.